mengajukan pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan untuk dibebaskan. Tentunya jaksa tidak boleh tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban berupa replik kan tertulis. Karena tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya, dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa. Ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa, kemudian legenda musik itu seperti apa. Intinya dua itu. Jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat, terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang si Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, nggak apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik? Bagi kami, Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu, diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan orang-orang yang lain, subjek hukum yang lain. Ya kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda. Tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain, dalam hukum kan sama. Buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Jadi di situ perbedaan penafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan-sanggahan mengenai perbedaan penafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Bang, tadi jaksa ingin kontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara, apa? Kontribusi Faris RM terhadap negara. Kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang sebenarnya punya kontribusi dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak motor, pajak PBB, kan pasti kita kontribusi kan. Sama kita tidak berantem juga kontribusi baik buat negara. Kita tidak minta kerjaan kepada negara juga kita sudah berkontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi. Nah, tadi yang jaksa pertanyakan, apakah Faris RM punya kontribusi terhadap negara? Jawabannya ada, paling nggak dia sudah bayar pajak kan begitu. Bang, terkait abolisi ke presiden seperti apa, Bang? Sudah kita ajukan abolisi, permohonan abolisi kepada presiden, cuman permohonan abolisi ini kan bisa 6 bulan. Jadi kecepatan abolisi, permohonan abolisi sama kecepatan putusan lebih cepat putusan. Langkahnya apa, Bang? Langkahnya kita akan jalan ke depan sesuai langkah kita ke depan. Enggak, maksudnya selain abolisi. Nah, itu tadi selain abolisi nggak ada lagi, tinggal putusan aja. Harapan rehabilitasi. Tapi apapun putusan majelis hakim nanti kita akan menerima karena Bang Faris RM tidak akan mengajukan banding. Berarti jaksa tidak mengindahkan saksi ahli dong, Bang? Jaksa tidak mengindahkan saksi ahli, juga tidak menjelekkan saksi ahli. Jadi baik antara indah dan jelek itu jaksa netral. Dalam hal ini jaksa netral. Bang, pertimbangan dari jaksa, Bang, maksudnya tidak mengindahkan niat untuk rehab karena sudah berkali-kali terlibat kasus yang sama. Tidak mengindahkan lagi. Tadi kita patut apresiasi karena jaksa tidak mengindahkan, kita juga tidak menjelekkan. Jadi netral lagi.